itu asosiasinya dengan iblis jelek gitu ya. Jadi pokoknya yang hitam-hitam tuh setan di dalam pandangan mereka. Kemudian makanya batu Hajar Aswad itu tadinya dikatakan dia putih turun dari surga. Kemudian dia menyerap dosa-dosa anak Adam yang menyentuhnya, dan batu ini menjadi hitam. Ini suara saya kedengeran apa macet ya? Kedengaran. Jelas. Oh ya, Jelas. kirain macet. Nah, menurut teman-teman, Anda tahu nggak ada batu yang turun dari surga putih, kemudian nyerap dosa ini jadi hitam? Nggak tahu, nggak pernah dengar. Enggak. Nggak tahu, Bu. Baru denger. Sumpah, Bu, bukan nggak dengar. saya. Sumpah, bukan saya. Karena nggak pernah dengar kalau batu hitam itu tadinya putih. Oh, pernah ada itu di hadis. Oke, pernah dengar ya, sebentar ya, aku cari hadisnya batu Hajar Aswad ya. Tapi Bu, jadi kepercayaan mereka, maaf, bukankah itu hitam juga salah satunya, maaf ya, karena diolesi dengan darah menstruasi? Ya, kalau menurut kitab sejarah mereka seperti itu. Nah, ini bisa lihat ini, share screen saya. Yap. Ini adalah hadis Jami At-Tirmizi nomor 803 kitab haji. Ini mengenai keutamaan Hajar Aswad, rukun Yamani dan makam Ibrahim ya, maksudnya jejak telapak kaki Ibrahim yang di dekat Ka'bah. Dikatakan begini, teman-teman, telah menceritakan kepada kami, Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Atta bin Asyaib, dari Syaib bin Jubair, dari Ibnu Abbas berkata, Muhammad nih berkata, Hajar Aswad itu turun dari surga dengan warna lebih putih dari susu, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa anak-anak Adam. Jadi sebenarnya kalau kita mau baca sejarahnya Hajar Aswad ya, nanti saya akan kupas lebih detail kapan Hajar Aswad ini muncul, kemudian pembangunan Ka'bah. Itu sebenarnya Hajar Aswad ini baru ada pada zaman kakeknya Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Pada waktu itu ditemukan batu di dalam sumur yang sudah ditumpuk dengan pasir. Sumur Zam-Zam itu sudah ditumpuk di situ ya, sudah dipendam dengan pasir, nggak tahu kenapa. Nah, mereka menemukan ini batu hitamnya ini gitu. Tapi kemudian pada waktu itu Ka'bah sempat runtuh, kemudian ada pembangunan kembali, dan batu hitam ini didedikasikan lagi ke Ka'bah. Pada waktu itu Muhammad lah yang meletakkan batu Hajar Aswad ini di pojoknya, ceritanya gitu. Jadi dia menyuruh kepala-kepala sukunya, suku Quraisy pada waktu itu, membentangkan satu kain yang lebar, ya. Kemudian dia menaruh batu hitam itu, waktu itu masih besar, teman-teman, masih padat, bulat, ya, masih sebesar sepak bola. Ya, sebesar bola kaki, waktu itu masih padat, diletakkan. Nah, batu hitam Hajar Aswad ini pernah dicuri tahun 830-an oleh suku Karnatian, yaitu namanya Al-Qurmuti. Selama 23 tahun, batu hitam ini dijadikan jamban atau dudukan toilet. Kemudian oleh dinasti Abbasiyah itu diransom atau ditebus. Ya, nanti kita baca sejarahnya lebih detail lagi. Dikembalikan itu sudah dalam bentuk kerikil. Makanya kalau Anda lihat sekarang, batu hitamnya itu cuma tinggal 8 kerikil ya, teman-teman ya. Kita lihat nih, batu hitam Hajar Aswad ya. Tadinya nggak seperti ini. Nih, aku kasih Anda gambarannya ya, sebentar ya. Larasi. Nah, teman-teman lihat ini batunya itu nggak utuh begini loh, teman-teman. Ini cuma tinggal pecahan-pecahan kerikil nih loh. Kalau Anda lihat, Anda perbesar, Anda zoom. Oke, mana yang lebih jelas ya? Coba lihat zoom. Ini mereka tadi mengatakan ini putih. Nah, karena dosa-dosa manusia itulah batu yang putih ini tadi sekarang jadi hitam, teman-teman. Kenapa ya nggak bisa ini ya? Oh iya Bu, itu sudah ketemu di hadis Ahmad itu. Hadis ya, sebentar ya. Oke, kita lihat dulu nih. Ini kepercayaan mereka tentang Hajar Aswad. Ini mungkin lebih jelas deh. Nah, ini nih. Coba kita lihat ya.
ini teman-teman, batunya ini tinggal ini loh, ada 8 kerikil nih teman-teman nih. Oh 7 nih malah. Tadinya itu bulat gede, padat sebesar bola kaki. Sekarang itu tinggal pecahan kerikil nih teman-teman, bisa lihat nih. Ini batu pertama ini cuma sekitar 22,5 mili. Mili itu kan kecil banget ya. Kecil. Nah, ini batu keduanya nih yang di sini nih. Ini cuma sekitar 19,8 mili kali 17,8 mili. Nah, ini batu ketiganya di sini. Ini cuma tinggal aku kasih drawingnya ya. Nih ya, ini batu ketiganya di sini nih teman-teman nih. Nih. Iya, di sini. Ini nih. Nih kalau teman-teman lihat nih. Nah, itu cuma 7,3 mili kali 4,5 mili. Nah, ini batu keempatnya yang di sini nih. Nih. Ya, ini kecil-kecil banget ya, teman-teman ya. Ini di zoom out. Cuma 18,8 kali 23 mili. Nah, tinggal serpian begini nih, teman-teman. Yang mereka naik haji ciumin ya selama ini ya. Ini 27 mili. Paling gede berarti yang mana nih? Ya, ini ya 27 mili kali 27 mili ya. Ini paling gede ya yang di sini ya. Yang ini cuma tinggal 17 mili nih. Batu ke-6, ini batu ke-7. Sekarang udah tinggal 7. Nih. Nah, udah tinggal kerikil, teman-teman. Nah, yang sisanya ini, pinggiran-pinggirannya, ini malam. Ini harus dibersihkan untuk merekatkan batu-batu ini. Mereka kasih pewangi. Jadi mereka mengatakan, kamu belum pernah cium Hajar Aswad, baunya wangi sekali. Kenapa? Karena dikasih wangi-wangian, teman-teman, sama pemerintah Arab Saudi dibersihin. Ada YouTube-nya itu. Iya, ada YouTube-nya ya. Nanti kita lihat bagaimana pembersihan. Nah, ini tadi mereka itu membuat cerita ya bahwa batu ini turun dari surga. Ya, ini adalah batu yang turun dari surga, putih warnanya, kemudian karena dosa anak-anak Adam diserap, gitu ya, katanya bagi siapa yang mengusapnya, kemudian jadi hitam, teman-teman. Ya, batu ini yang dikatakan menghapus dosa, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswadnya tinggal 7 ternyata ya, kalau kita lihat. Ada yang mengatakan 8, ya mungkin kalau 8 ini dibagi 2 kali ya. Gitu. Tapi sekarang tinggal 7 batu ini. Pecah-pecah ini, dan ini malam, namanya malam, kayak direkatkan gitu, kemudian mereka kasih wangi-wangian. Nah, inilah yang namanya rukun Hajar Aswad. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan lainnya. Ups. Nah, tadinya itu nggak seperti itu, teman-teman. Kita lihat ya. Tadinya itu, ya ini. Coba kita cari ya. Muhammad put the stone in Ka'bah. Nah, ini ada image-nya, ada gambarnya. Nah, ini loh. Ya. Ini Hajar Aswad itu yang sekarang sebesar 8 kerikil ini. Nah, ini cerita, ini gambar yang diambil dari Jami Al-Tawarik. Ya. Cerita diinspirasi oleh Sirat Rasulullah. Jadi Anda kalau mau tahu, ini cerita ada di Sirat Rasulullah. Bagaimana Muhammad meletakkan. Nah, batu hitam itu tadi segede ini nih, teman-teman. Segede bola sepak nih, Anda lihat kan? Gede kan ini? Tuh, kalau teman-teman lihat nih. Bulat padat segini nih, segede bola kaki nama. Nah, terus para suku Quraisy ini ketika mereka membangun kembali Ka'bah, karena waktu itu pernah dirobohkan sama Ka'bah ini, dihancurin, mereka mau mendikasikan lagi nih Ka'bah ini. Kemudian mereka mau meletakkan kembali batu hitam ini. Kemudian mereka berkata, siapa ya yang pantas meletakkan batu hitam ini? Terus mereka bersepakat, ya orang pertama yang muncul pagi-pagi aja. Ternyata pagi-pagi itu Muhammad yang muncul lebih dulu, teman-teman. Ya, bahkan diceritakan Muhammad ini membantu pembangunan Ka'bah ini sebelum dia jadi nabi. Kira-kira 5 tahunan sebelum dia jadi nabi. Belum jadi nabi loh ini Muhammad. Ya, pada waktu itu dia yang pertama kali muncul di pagi-pagi gitu muncul. Kemudian tua-tua suku Quraisy ini mengatakan, oke, kamu deh yang pantas ngeletakin batu hitam ini kembali ke Ka'bah. Terus Muhammad mengatakan, oke, sekarang ambil kain. Kainnya dibentangkan, terus dipegang oleh masing-masing kepala suku ini, terus dia meletakkan lagi batu hitam ini ke Ka'bah. Gitu ceritanya, teman-teman. Ya. Oke. Nah, sekarang oke. Berarti kita melihat mindsetnya mereka, putih itu
suci, ya berhubungan dengan sesuatu yang nggak ada dosanya. Hitam itu melambangkan devil, setan, black. Jahat. Kenapa gitu kira-kira? Ya, kenapa konsep ini bisa ada, teman-teman? Why Allah hate black people and hate black creatures, especially everything in black yang gelap pekat, ya, ayam cemani misalnya, itu semua nggak suka, teman-teman. Ya, pokoknya semua yang, apalagi kalau matanya hitam, bulunya hitam, sampai ke ininya hitam, darahnya hitam, itu paling he hate it. Kalau dia membenci, kenapa dia ciptain ya, teman-teman? Ya, gue juga bingung ya. I love black people, ya. Sekarang kita lihat hadisnya. Tadi di mana, Pak? Hadis Ahmad 26216. Musnad Ahmad. Iya. aja kan. Oh, share screen coba saya apa? Ininya. 26216. Musnad Ahmad ya. 26216. 2. Iya. Dua-duanya bahasa Inggris lagi. Oke, aku share screen yang ini aja. Ini ya, Musnad Ahmad 2616 bisa kelihatan? Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, Bu. Ini adalah hadis Musnad Ahmad 26216. Telah menceritakan kepada kami dan aku telah mendengar darinya, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Arabi dari Yunus, dari Abu Idris, dari Abu Darda, dari Nabi. Muhammad berkata nih, ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahunya yang sebelah kanan. Maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti molekul dan memukul bahunya yang bagian bahu kirinya, kemudian keluar keturunan berkulit hitam seperti arang. Maka Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga dan aku tidak peduli. Ini siapa yang dendet ya? Mic-nya ya? Siapa nih yang bunyi-bunyi mic-nya? Jadi bagian kanan dipukul, keluarlah orang-orang keturunan berkulit putih seperti molekul. Bagian kirinya orang berkulit hitam. Jadi kanan itu selalu diasosiasikan dengan yang baik, kiri selalu diasosiasikan dengan setan. Begitu juga mereka mengatakan malaikat yang baik itu di kanan, yang kiri itu setan. Betul nggak, teman-teman? Gitu. Makanya makan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kiri itu yang makan jin atau setan. Nggak boleh makan pakai tangan kiri. Ya, jadi sebelah kiri itu selalu diasosiasikan dengan sesuatu yang buruk. Maka Allah berkata kepada yang di bagian kanan yang diciptakan berkulit hitam seperti arang, masuk kok ke surga sih? Maka Allah berkata kepada yang di bagian kanannya yang putih, masuklah ke surga, aku tidak peduli. Kemudian berkata yang di bagian kiri ini tadi, yang diciptakan dari kiri ini yang keturunannya hitam seperti arang, masuklah ke dalam neraka dan aku nggak peduli. Gimana menurut teman-teman? Waduh, takdirku di neraka, no. Aku hitam. berarti itu ya, Pak ya. Kalau misalnya pakai tangan kiri itu untuk jin, kalau tangan kanan untuk malaikat. Nah, sedangkan kalau pakai tangan kiri berarti memakan jin dong, atau gimana itu? Iya, jadi memang selalu seperti itu, selalu diasosiasikan bahwa yang itu yang aku chatting itu, coba baca yang aku chatting di Zoom, otakku kabur. Apa itu, Bill? Coba baca yang tuh aku chatting di chatting Zoom. Nggak lihat, aku nggak kelihatan. Ada yang bisa baca lah. Jadi chatting.
bacalah. Sebentar ya, aku cari aja hadisnya ya. Sebentar, Itu aku cari hadisnya di hadisnya. chatting. Ada yang bisa baca? Nah, jadi kalian ya siap-siap suntik putih ya. Nah, kalau seperti ini gimana nih teman-teman? Coba deh teman-teman lihat. Ini kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Nih, sudah berubah begini nih kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Waduh. Ah, gitu kira-kira. Ini malaikat bingung nggak ya? Udah kok sudah aku unmute. Iya. Apa karena ini ya obat pemutih laku ya kali ya? Kalau ada yang bisa baca yang di chatting. Oke, ini aku udah nih Bill. Aduh. Oke, aku clearkan ya. Mana. Bisa angkat 3 itu Bu ya. Yang di chat itu adalah itu Bisa apa coba. Bill? Hisab 243 ya. Sirah Ibn Ishaq atau hadis? Oh, itu si Ishak itu. Ya, itu dari mana? Ibn Ishaq, Sirah Nabawiyah apa hadis? Enggak, Ibn bukan Ishaq hadis ini. Iya, Ibn Ishaq. Itu coba dibaca, jangan aku salah baca lagi, aku salah lepas. Saya mendengar Rasul berkata, siapapun yang ingin melihat setan harus melihat Nabtal. Dia adalah seorang pria kulit hitam dengan rambut panjang yang tergerai, mata yang meradang, dan pipi kemerahan yang gelap. Allah menurunkan tentang dia bagi orang-orang yang mengganggu Nabi ada azab yang pedih. Kemudian Jibril datang kepada Muhammad dan berkata, jika seorang kulit hitam datang kepadamu, hatinya lebih kotor daripada keledai. Wah, gawat. Ini di mana ini? Siapapun yang ingin melihat setan harus melihat Nabtal. Dia adalah seorang pria berkulit hitam dengan rambut panjang tergerai, mata meradang, pipi kemerahan yang gelap. Allah menurunkan tentang dia bagi orang-orang yang mengganggu Nabi ada azab yang pedih. Jibril datang kepada Muhammad dan berkata, jika seorang kulit hitam datang kepadamu, hatinya lebih kotor daripada keledai. Ini kayaknya asbabun nuzul ya. Surah 9 ayat 61 kali ya. Waduh, gawat juga ini ya. Kenapa ya teman-teman ya? Terus aku akan sharekan satu hadis lagi nih. Kenapa ya? Katanya orang yang berkulit hitam itu hatinya kotor teman-teman. Benarkah begitu? Kemudian ini Anda lihat di screen. Ini Jami At-Tirmizi nomor 1406. Rasulullah mengatakan begini nih teman-teman. Sekiranya anjing-anjing itu bukan suatu umat, sungguh aku perintahkan untuk membunuh mereka semuanya. Maka bunuhlah semua anjing yang berwarna hitam pekat. Aduh, kacian deh. Abu Isa berkata, hadis Abdullah bin Mughaffal derajatnya hasan sahih. Dalam sebagian hadis diriwayatkan bahwa anjing yang berwarna hitam pekat adalah setan. Yang punya peluang surga cuman ini ya. Yang punya peluang surga cuman orang Cina, orang Korea. Beruang Yang warna putih. kulit putih itu ya. Bu Sofi, Iya Pak. kalau anjing ini ada hubungannya dengan kelakuan Nabi Muhammad itu. Mungkin anjing nggak suka ya, karena anjing itu ngerti banget ya. Kalau misalnya kita datang dan
kita nggak suka sama anjing, biasanya tuh dia langsung sensi gitu. Iya. Tapi kalau kita penyayang binatang, penyayang anjing, begitu walaupun kita belum pernah ketemu sama nih anjing, dia pasti langsung kayak akrab banget sama kita. Iya, kenapa ya? Ini peristiwanya waktu bertamu deh, Muhammad ke mana, tapi itu katanya bertamu, padahal dia sepertinya mau niat jelek. Kenapa seperti itu? Karena anjing itu sudah memberikan sinyal dan dia mulai mengerang kan seperti itu. Dan kebetulan anjingnya warnanya hitam. Nah, repotnya di situ. Anjing hitam, giginya putih. Anjing punya sensor adrenalin untuk manusia, makanya dia bisa baca. Iya. Ini pas di zaman perang ya, waktu ke rumah siapa itu, saudagar atau janda, saya kurang paham. Dia di situ mau minta makan kalau nggak salah. Tapi kan bukan minta makan, tapi dia ini kayaknya mau ngerampok seperti itu. Ya ini maaf ya perkiraan gitu, cuman kan harus ditunjukkan dengan hadisnya. Nah itu ada hubungannya di situ. Nggak mungkin dong anjing akan gitu, nggak mungkin. Nah, itu. Oh iya betul. Anjing ini tapi Allah juga punya anjing loh. Iya. Anjing kan pasti ya sensitif sekali, dia bisa bedakan sebetulnya sampai ke orang yang mungkin punya niat yang tidak baik. Biasanya itu kan digonggong anjing bila perlu digigit. Iya, belum. Kemungkinan besar ada masalah dengan ada masalah dengan anjing. Sebetulnya anjing tetangga atau anjing siapa ya, seperti itu. Makanya bisa seperti itu, bunuhlah semua anjing berwarna hitam. Mungkin yang kasus itu anjing berwarna hitam. Iya, pas kebetulan warna hitam. Dia kan lagi cari makan karena kelaparan tuh mungkin Muhammad dengan teman-temannya. Nah dari situ, dia meminta makan, tapi bisa jadi itu nggak minta makan, paling mau ngerampok atau paling mau memaksa gitu loh, gimana kasih makan atau bagaimana, dalam kondisi cara yang tidak punya etika seperti itu. Makanya kan anjingnya menyala kan seperti itu. Nah itu jangan tapi anjing itu juga umat nih, suatu umat. Iya, umat kayak kamu. Iya, jadi anjing di sana kan tidak bisa dijadikan itu polisi kan. Iya. Apalagi dapat pangkat kan nggak mungkin karena diperintah, apalagi warna hitam, karirnya tidak ada, sebelum lahir udah mati itu. Cerita ya, tapi aku yang paling nggak suka yang ini nih. Kenapa Allah bisa menciptakan orang kulit putih terus masuk surga? Rasis banget kan? Apa hubungannya warna kulit sama masuk surga? Dan apa hubungannya warna hitam, orang berkulit hitam masuk neraka? Aneh kan? Tapi Bu Sofi, bukankah yang pertama azan maghrib itu mengumandangkan itu berkulit hitam? Iya, Bilal karena budak dia. Iya kan? Tapi kok bisa seperti ini ya? Apa ini dongeng-dongeng atau apa? Tadi Bapak nggak dengar apa kata daripada putra, bahwa Muhammad itu selalu berkata nggak tetap, bisa begini bisa begitu, itu tadi loh. Dan di sini putra ngomong, aku mau potong sih tadi. Ya, saya pikir Pak Putra benar itu ya, karena sedikit-sedikit kan ayatnya akan harus turun pembenaran seperti itu. Hampir setiap gerak. Coba ini kalau ada muslim, nah silahkan ini mereka bisa menanggapi coba. Apa nih maksudnya? Kenapa Allah, apa hubungannya warna kulit dengan masuk surga? Berarti bukan amalnya dong ya? Bukan. Berarti setan itu hitam ya warnanya ya? Jadi sebagian besar itu orang di Afrika, kemudian di Papua, nggak bakalan masuk surga itu kan, karena sudah ditentukan seperti itu. Iya. Dan bukan cuma itu loh, dia juga benci orang Turki loh. Mukanya kayak apa, Bu? Pantas dia benci orang India. Trepes. Iya. Aduh. Tapi kenapa Turki banting tulang dibanting belain ini itu Middle East sana? Apa coba? Ayo, ada muslim nggak? Belum
dipanasin Bu, biar terbakar dulu dari jenggot sampai rambut, pasti masuk nanti. Ya muslim kan harus bertanggung jawab lah. Iya, Masuk Nah, betul. ini bahkan anjing hitam itu membatalkan sholat loh. Coba nih lihat nih ya. Ini ada hadis yang sahih. Nah, ini lebih parah lagi nih. Ini adalah Sunan Ibnu Majah nomor 942. Muhammad mengatakan demikian, jika di depan orang yang sholat tidak ada sesuatu seperti pelana, maka yang akan memutuskan sholat adalah wanita himar tuh keledai apa ya, keledai kalau nggak salah, dan anjing hitam. Jadi wanita sama anjing hitam sama nih. Terus ada yang bertanya gini, kenapa harus anjing hitam dan tidak merah? Aduh. Kenapa harus anjing hitam dan tidak merah? Muhammad mengatakan apa? Anjing hitam adalah setan. Kok bisa anjing hitam setan? Maaf Bu Sofi, potong sebentar Bu Sofi. Ini ada sedikit kesalahan. Ini boleh kita ulang Bu Sofi, minta tolong. Oke. Tadi dihapus berarti ya? Iya, nanti mau dihapusnya tadi Bu Sofi yang lagi live. Oke. Sorry ya teman-teman ya, ada sedikit nggak kesalahan. apa-apa. Untung tak rekam sendiri.